kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan surga kepada hamba-hambanya di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan surga tersebut di dunia bagi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mereka tenang, jiwa mereka damai. Ketenangan di dunia sudah mereka rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Kali ini kita akan membahas tentang ahwalun nafsi wa muhasabatuha. Keadaan-keadaan jiwa dan cara bermuhasabah. Muhasabah adalah introspeksi pada diri atau jiwa kita. An-nafsu kalau dalam bahasa kita hanya bermakna jelek, ya, hawa nafsu. Namun an-nafs ini artinya jiwa, dan jiwa itu ada 3. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, dan inilah jiwa yang merasakan ketenangan di dunia hingga akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah pada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa yang kedua adalah jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan ini yang biasa kita namakan nafsu atau hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsul lawwamah di dalam surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, adalah jiwa di antara kedua jiwa tersebut. Al-lawwamah artinya menyesali, karena jiwa ini sudah mengetahui kebaikan
namun dia masih bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan, jiwa ini mengetahui keburukan, namun terkadang dia melakukan keburukan tersebut. Ittafaqas salikuna ilallahi ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim ala anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabb. Orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara dan metode yang mereka lakukan, karena jalan-jalan menuju Allah itu banyak. Disebutkan di dalam Al-Quran adalah subulus salam, jalan-jalan menuju keselamatan. Ada yang memperbanyak salat, ada yang memperbanyak sedekah, ada yang memperbanyak puasa, ada yang mendalami ilmu agama, ada yang berjihad di jalan Allah. Mereka sepakat ala anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabb. Mereka sepakat bahwasanya hawa nafsu itu akan memutus hati, akan memutus antara hati dan sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, kita hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang memutuskan kita itu adalah hawa nafsu. Baik memutuskan secara total, artinya kita tidak melakukan ibadah tersebut lagi, yang tadinya kita memperbanyak sholat, rajin ke masjid, sholat 5 waktu tepat waktu, begitu juga memperbanyak sholat-sholat sunnah ketika di rumah, sholat duha, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Kemudian tiba-tiba tertimpa rasa malas, berkurang, baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang tadinya begitu adzan dia langsung bersegera berwudu, kemudian menuju masjid, dia tunda-tunda terlebih dahulu. Dan seringnya menundanya bukan karena perkara yang penting, hanya sekedar ngobrol atau rebahan, dan itu biasanya bertahap. Biar adzan selesai terlebih dahulu. Kemudian esoknya bertambah lagi, nanti menjelang iqamah. Besoknya lagi diundur lagi. Menjelang iqamah pun saya masih di saf pertama, saya masih paling soleh di masjid ini. Besoknya lagi diundur. Oh, ternyata ketika iqamah pun masih dapat shaf pertama, keutamaannya luar biasa shaf pertama itu. Terus hawa nafsu menghalanginya antara hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat-salat sunnahnya pun demikian. Dia mulai kurangi jumlahnya. Yang ini saja sudah terbaik di kampung ini, mana ada orang sholat kayak aku. Dia mulai kurangi, terus seperti itu. Dan ini tentunya juga akan mempengaruhi hatinya. Ketika seseorang memperbanyak kuantitas ibadahnya, maka biasanya kualitasnya pun akan meningkat. Di saat seseorang dia datang ke masjid
lebih awal. Kemudian dia mulai dengan ibadah sholat sunnah, menunggu dikumandangkan iqamah, maka jelas berbeda kualitasnya dengan orang yang datang terakhir ketika iqamah dikumandangkan, atau bahkan masbuk 1 rakaat, 2 rakaat. Semakin seorang terlambat dalam menjalankan kebaikan, maka otomatis kualitasnya pun akan berkurang. Jadi turunnya kuantitas ibadah kita berpengaruh pada kualitas ibadah kita. Seorang yang datang lebih awal, dia lebih mempersiapkan jiwanya daripada yang datang setelahnya. Belum lagi keutamaan yang dia dapatkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang akan senantiasa mendapatkan pahala salat selama dia menunggu salat. Jadi meskipun dia sudah selesai salat sunnah kemudian duduk menunggu dikumandangkan iqamah, maka selama itu dia tercatat mendapatkan pahala salat. 2 syarat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yuhdits fih, selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Dan berkata para ulama, hadas ini ada 2. Hadas yang hissi. Hadas yang hissi tiada lain adalah kita buang angin atau yang selainnya yang merupakan pembatal wudu. Maka selama kita menunggunya dalam keadaan suci, karena memang syarat diterimanya salat itu adalah suci, maka kita akan tercatat mendapatkan pahala salat. Kemudian makna hadas yang kedua adalah sebagaimana disebutkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa berbuat hadas, melakukan tata cara ibadah baru yang tidak diperintahkan oleh syariat, tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Jadi ketika menunggu tidak melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama, tidak berbuat hadas. Kemudian yang kedua, malam yu'dzi fih, selama dia tidak membuat gangguan. Meskipun hanya sekedar diam, tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, tidak sholat, hanya diam saja menunggu, maka sudah mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Namun jika melakukan gangguan, ngobrol di dalam masjid sambil menunggu iqamah, dia ngobrol sehingga mengganggu orang yang sedang berzikir, orang yang sedang sholat, orang yang sedang berdoa. Terlebih jika dia menunggunya dengan melakukan sholat atau berzikir atau berdoa, dan keutamaan doa di antara adzan dan iqamah la yurad, doa tersebut tidak tertolak.
Begitu dikumandangkan iqamah, maka jiwanya benar-benar siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menata hatinya. Dan yang seperti ini terjadi pada seluruh aktivitas kita. Baik aktivitas agama maupun aktivitas dunia. Ketika kita datang ke kantor lebih awal, datang ke sekolah lebih awal, maka kualitas pekerjaan kita, kualitas belajar kita, kualitas mengajar kita itu pasti akan lebih baik daripada yang datang mepet waktu apalagi telat. Orang kalau datang ke kantor mepet waktu atau bahkan telat, pasti jiwanya akan kacau, belum siap mengerjakan pekerjaan kantor. Begitu juga guru yang telat masuk ke kelas, itu akan beda kualitasnya dalam mengajar dibanding guru yang tepat waktu. Maka begitu pula ibadah-ibadah kita. Ketika kuantitas kita tingkatkan, maka akan pengaruh pada kualitas kita. Begitu juga berzikir, membaca Al-Quran. Ketika kita memperbanyak tasbih, maka kemungkinan yang khusyuk itu akan lebih banyak daripada kita melakukan satu atau hanya dua zikir saja. Ketika kita perbanyak, maka meskipun dengan pemaksaan diri, maka akan ada satu atau dua yang khusyuk. Tapi kalau hanya satu dan dua saja, mungkin akan lepas dari kekhusyuan. Jadi sekali lagi, yang bisa memutus antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hawa nafsu kita. Illa ba'da imatatiha wa tarkiha bimukhalafatiha wadzafaru biha. Hawa nafsu tersebut akan menghalangi kita kecuali setelah kita mematikannya, membunuh hawa nafsu tersebut dengan meninggalkannya dan menyelisihinya, menyelisihi selera hawa nafsu. Ketika dikumandangkan adzan, hawa nafsu kita menarik kita, mengajak kita untuk nanti saja. Ini jawab komen terlebih dahulu. Kalau telat, momennya sudah nggak bagus lagi. Komentar dulu di WhatsApp, komentar dulu di Facebook, dan berbagai media yang lain. Karena kalau telat, nunggu habis sholat, itu momennya sudah nggak seru lagi. Selesaikan dulu. Ketika dia balas komentar, yang lain komentar juga, wah makin seru. Ya, karena apa? Setan menginspirasi pada semua yang saat itu pegang HP. Ketika dikumandangkan adzan, begitu iqamah makin seru. Wah, iqamah soft pertama di Al-Faruq tuh panjang, iqamah pun masih ada kanan kiri, masih mendapatkan soft pertama. Jadi ada saja hawa nafsu kita mengajak pada perbuatan buruk. Maka itu tidak mungkin hati kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membunuh hawa nafsu tersebut, dengan meninggalkannya dan menyelisihi seleranya. Harus kita paksa, matikan HP, tinggalkan, berwudu, berangkat ke masjid, wadzafaru biha, dan mengalahkan hawa nafsu tersebut. Fa innan nasa ala qismain,
Qismun dhafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara tau'an laha tahta awamiriha. Manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan yang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya, lantas hawa nafsu tersebut membinasakannya. Sehingga dia menjadi taat pada perintah-perintahnya. Wa qismin dhafaru binufusihim faqaharuha fasarat tau'an lahum munqadan li awamirihim. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsu mereka, mengalahkan hawa nafsu mereka, sehingga nafs tersebut, jiwa tersebut menjadi taat kepada mereka, mematuhi perintah-perintah mereka. Jadi ada manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, ada orang yang terkalahkan oleh hawa nafsunya. Qala ba'dul arifin intaha safarut talibina ila dhafari bi anfusihim faman dhafara bi nafsihi aflaha wa anjah wa man dhafarat bihi nafsuhu khasira wa halaka. Berkata sebagian orang-orang yang bijak, ujung tujuan perjalanan orang-orang yang mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mereka mengalahkan hawa nafsu mereka. Maka barang siapa mampu mengalahkan hawa nafsunya, ia telah beruntung dan sukses. Dan barang siapa dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia telah merugi dan binasa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nazi'at, wa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat dia kembali. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut terhadap Rabb-nya, menahan hawa nafsunya, dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali dia. Jadi seorang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka perjalanan dia akan menuju ke neraka. Sebaliknya seorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka perjalanan dia akan menuju kepada surga. Wan nafsu tad'u ila tughyan wa itharil hayatid dunya, dan hawa nafsu itu menyeru pada perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, mengutamakan kehidupan dunia. Warabbu yad'u 'abdahu ila khaufihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru hambanya untuk takut kepadanya dan menahan hawa nafsunya. Wal qalbu bainad da'iyain yamilu ila hadzal da'i marrah wa ila hadza marrah. Sementara hati itu berada pada dua seruan tersebut, seruan Allah dan seruan hawa nafsunya. Terkadang condong pada seruan yang ini, pada waktu yang lain dia
condong pada seruan yang itu, antara seruan Allah dan seruan hawa nafsunya. Terkadang dia tersadarkan, sadar dengan seruan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada hari akhirat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang dia lebih condong pada ajakan-ajakan hawa nafsunya, sehingga dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa hadza maudhi'ul mihnati wal ibtila, dan inilah letak ujian. Jadi ketika kita diseru dari dua seruan, maka itulah ujian. Apakah kita akan lulus ujian dengan memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, atau kita gagal ujian dengan mengikuti seruan hawa nafsu kita? Wa qad wasafallahu subhanahu an-nafsa fil Qur'ani bi thalathi sifatin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati an-nafs, jiwa, di dalam Al-Qur'an dengan 3 sifat. Yang pertama adalah al-mutmainnah, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wal-lawwamah, yang kedua adalah jiwa yang menyesali, an-nafsul lawwamah. Dan yang ketiga adalah an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan, yang kita namakan dengan hawa nafsu. Fakhtalafan nas, manusia berbeda pendapat. Halin nafsu wahidatun wa hadhihi awsafun laha am lil abdi thalathatu anfus. Apakah jiwa itu satu dan memiliki 3 sifat ini, atau seorang hamba memiliki 3 jiwa? Fal awwalu qaulul fuqaha'i wal mufassirin. Pendapat yang pertama, bahwasanya jiwa itu satu, memiliki 3 sifat, itu adalah pendapat para ulama ahli fikih dan ahli tafsir. Watsani qaulu katsirin min ahli tasawuf, dan pendapat yang kedua adalah pendapat orang-orang tasawuf. Ya, kita perlu ketahui tasawuf di masa salaf itu hanya sekedar sekelompok orang yang memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada tata cara yang menyelisihi syariat Islam. Kemudian juga tidak ada keyakinan-keyakinan, khurafat-khurafat yang menimpa mereka. Bukan tasawuf yang kita saksikan di zaman sekarang ini, dengan berbagai macam banyaknya tasawuf atau thariqat, dan masing-masing thariqat memiliki tata cara tersendiri yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Ada yang berzikir dengan jingkrak-jingkrak, ada yang berzikir seperti mabuk, bukan seperti ini. Tapi tasawuf di era salaf pada generasi awal adalah orang-orang yang meninggalkan dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal awwalu qaulul fuqaha'i wal mufassirin wa tsani qaulu katsirin min ahli tasawuf. Yang pertama adalah pendapat ulama ahli fikih dan ahli tafsir, dan yang kedua adalah kebanyakan ahli tasawuf. Wa tahqiqu annahu la nizaa'a bainal fariqain fa innaha wahidatun bi'tibari dzatiha wa thalathatun bi'tibari sifatiha. Setelah diteliti, itu tidak ada pertentangan dengan kedua pendapat tersebut, karena jiwa itu satu dilihat dari zatnya
dan 3 dilihat dari sifatnya, hanya sekedar istilah. Kita akan bahas satu persatu mengenai nafs atau jiwa ini. Jiwa yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ketenangan itu adalah keadaan yang semua kita mencarinya. Kita tentunya suka ketenangan. Fitrah manusia itu suka ketenangan dan tidak suka huru-hara. Maka orang yang suka huru-hara itu fitrahnya sudah rusak. Dia suka huru-hara karena bisa menghasilkan uang. Karena hasil penghasilan dia dari menciptakan huru-hara, maka senang kalau ada huru-hara. Idza sakadatin nafsu ilallahi azza wa jalla watma'annat bi dzikrihi. Tatkala jiwa itu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu tidak selamanya adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil dari lisan kita. Iya, itu zikir, namun ini adalah bagian dari zikir. Zikir itu adalah seluruh amal kebajikan kita. Karena di saat kita melakukan amal kebajikan, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sedekah? Karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun lisan kita saat itu tidak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, kita sedang berzikir. Di saat kita mencegah dari perbuatan kemungkaran, itu pun kita sedang berzikir. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencegah dari kemungkaran. Karena kalau kemungkaran tidak dicegah, bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh amal kebajikan kita itu adalah zikir. Salat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah, berdakwah, seluruhnya adalah zikir. Dan menuntut ilmu tentunya adalah zikir yang tertinggi. Maka majelis ilmu dinamakan majelis zikir. Karena di situ disebutkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jiwa kita itu akan mudah tersadarkan, akan mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis-majelis ilmu. Jadi pengaruh yang signifikan pada jiwa kita itu adalah majelis ilmu. Karena dia mengupas makna dari seluruh syariat kita. Salat, puasa, haji, bahkan berzikir itu sendiri. Dzikir lisan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semuanya dikupas pada majelis ilmu. Berbeda dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil yang terkadang sebagian kita belum mengetahui maknanya sehingga hanya di lisan saja tanpa dari dalam hati. Namun tatkala kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir, maka itu kita akan mendalami seluruh amal ibadah kita, seluruh syariat kita. Ketika majelis itu membahas tentang sholat, maka kita akan memahami sholat kita, baik tata caranya maupun maknanya. Ketika membahas tentang akidah, maka kita akan memahami bagaimana akidah yang benar. Begitu juga pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jadi zikir tidak hanya ucapan lisan. Bahkan mencari nafkah yang halal itu juga zikir.
Karena kita sadar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rizki yang halal dan melarang kita dari mencari rizki yang haram. Ketika ada kesempatan untuk mendapatkan harta yang haram, kita jauhi. Maka saat itu kita berzikir, dan ini merupakan zikir yang afdol. Kita sadar jangan sampai harta haram ini saya bawa ke rumah, saya berikan kepada keluarga saya harta yang haram. Jangan sampai saya memberi makan pada istri dan anak-anak saya dengan harta ini. Maka dia sedang berzikir kepada Allah, ingat larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka nyata orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ada kesempatan mendapatkan harta yang haram, dia tidak akan tinggalkan, dia tidak akan sia-siakan kesempatan tersebut. Langsung berhasil, alhamdulillah. Meskipun lisannya berzikir. Dia bisa merekayasa data, manipulasi data dengan kecerdasannya. Ketika ada BPK memeriksa, ya, deg-degan dia, ya Allah selamatkanlah aku ya Allah. Hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi lupa dengan larangan Allah. Ketika selesai tidak ditemukan kecurangan, petugas keluar, alhamdulillah ya Allah, 1 miliar. Ini tidak berzikir meskipun ucapnya bertahmid alhamdulillah. Justru yang berzikir apa? Orang yang menghindari harta tersebut meskipun lisannya tidak bertahmid. Lisannya tidak mengucapkan alhamdulillah. Kebanyakan kita hanya melihat orang berzikir itu yang memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bukan itu. Justru pengaruh ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari itulah zikir yang utama. Meskipun seluruh zikir itu adalah utama. Karena dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dengan banyaknya tasbih, tahmid, takbir, tahlil namun anggota badan kita tidak berhenti dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bisa menghalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan pun untuk mendapatkan harta yang haram, dia akan mencari-cari kesempatan. Sebaliknya orang yang ingat kepada Allah, terbuka kesempatan lebar di hadapannya, dia mampu dan yakin ini pasti akan berhasil, dia akan hindari. Meskipun ada kesempatan di depan mata dan dia yakin ini akan berhasil, dia akan hindari. Tapi kalau orang sudah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kesempatan cari-cari kesempatan. Maka jika jiwa itu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anabat ilaih, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, washtaqat ila liqaihi, rindu berjumpa dengan Allah, wa anisat bi qurbihi, merasa senang, bahagia dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya mutmainnah, maka inilah jiwa yang tenang. Jadi kalau kita sudah bisa merasa bahagia dengan zikir, bisa merasakan kelezatan zikir,
ketika bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, kita bisa merasakan kelezatan di dalam hati kita. Begitu juga saat kita mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, sodakoh, terasa kelezatannya. Ketika kita memberi sodakoh kepada orang lain, kita merasa bahagia. Bahkan kebahagiaan kita yang memberi melebihi kebahagiaan orang yang diberi. Begitu juga tatkala jiwa kita merasa bahagia, merasa senang, mampu meninggalkan harta yang haram, maka tatkala itu jiwa kita adalah jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Dan inilah ciri jiwa penduduk surga. Jadi orang yang bisa merasakan kelezatan melaksanakan perintah Allah dan kelezatan tatkala meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jiwa yang tenang, yang ini merupakan jiwa penduduk surga. Wa hiyallati yuqalu laha 'indal wafah, dan jiwa inilah yang akan diseru ketika wafat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan keadaan ridho, rela, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan surga itu ada dua, surga dunia dan surga akhirat. Dan barang siapa yang tidak memasuki surga yang pertama, maka dikhawatirkan dia tidak akan bisa masuk pada surga yang kedua, yaitu akhirat. Surga dunia tidak ada lain adalah ketenangan jiwa kita. Kita bisa merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah, merasakan kelezatan ketika meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan pertanda bahwa jiwa ini akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau jiwa yang berontak untuk menjalankan ibadah, pedih, kepanasan kalau menjalankan ibadah, berat, justru bergembira, senang kalau melakukan dosa dan maksiat. Bahkan jiwanya berontak kalau luput dari perbuatan yang haram. Kesempatan hilang kesempatan untuk korupsi 2 miliar, berontak dia. Kenapa ini? Kurang ajar kawan satu itu. Hampir berhasil aku. Kenapa dia bongkar? Berontak dia, nggak terima. Maka ini pertanda jiwa yang akan masuk neraka. Terancam tidak akan bisa masuk ke surga yang kedua, yaitu surga akhirat. Maka hendaknya kita berusaha menjadikan jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan surga kepada hamba-hambanya di negeri akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan surga tersebut di dunia bagi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mereka tenang, jiwa mereka damai. Ketenangan di dunia sudah mereka rasakan. Dan ketenangan ini akan mereka bawa sampai ketika sakaratul maut, sehingga dipanggil oleh malaikat dengan suara yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Sebaliknya jiwa yang tidak tenang, jiwa yang
tidak damai, jiwa yang selalu berontak, maka juga akan dibentak oleh malaikat ketika sakaratul maut. Sehingga jiwanya selalu gonjang ketika di alam barzakh sampai di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa kita jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai di dunia, istiqomah sampai akhir hayat, sehingga kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.